Assalamualaikum teman-teman dan salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 88 dan jangan bosan-bosan ya teman-teman, karena kami masih di topik tetap legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang, Aceh Tamiang sekarang. Oke, yang ingin kami sampaikan teman-teman, kisah ini sangat panjang teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman ngikuti dari awal, dari seri pertama sampai 27 sabar-sabar, karena itu gaya Sumatera banget. Di atas 27 mungkin lebih soft karena kami punya maksud dan tujuan. Nah teman-teman, seperti biasa kita akan memasuki seri ke-40 dengan judul Apa yang terjadi jika Aditya Warman tidak bersedia menjadi pangkalan militer Majapahit dan tidak mendukung menyerang negeri Haru. Oke teman-teman, apa yang terjadi? Yang kami jawab di awal, kau melihat Indonesia dan kau melihat agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia ini. Oke teman-teman, kita akan jelaskan ya topiknya ini. Nah ini kalau bisa Anda membaca dulu kisah di seri 39. Ini kebalikan dari seri 39. Kalau bisa dari atas 27 itu lebih bagus supaya Anda mengerti. Karena tewasnya Mahapati Gajah Mada ini adalah perang besar, perang regional atau geopolitik Sumatera. Karena Sumatera waktu zaman Majapahit itu dibagi dua. Jadi dia yang belum selesaikan ke negeri Haru, di mana itu tercatat juga di dalam Sumpah Palapa. Legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang itu bukan cerita omong kosong teman-teman. Pro dan kontra biasa itu teman-teman. Tugas kamilah akan mengungkapkannya. Cuman mengungkapkannya itu harus secara geopolitik. Kerajaan Majapahit kita melihatnya. Terlibatnya Aditya Warman, terlibatnya negeri Haru. Ini tercatat di dalam kitab Negara Kertagama ya teman-teman. Aditya Warman, Majapahit dan Haru itu ada ditulis di dalam kitab Negara Kertagama. Cuman kalau perang ataupun strategi itu tidak mungkin ditulis di dalam kitab Negara Kertagama teman-teman. Karena kitab Negara Kertagama itu kan bukan untuk perang, puji-puji untuk kerajaan Majapahitnya itu. Nggak mungkin dia cerita Minangkabau, negeri Haru secara detail. Enggak, itu tidak mungkin teman-teman ya. Minangkabau punya sejarah sendiri, Haru punya negara sejarah sendiri. Semua tercatat di dalam penelitian arkeologi. Jadi punya daerah punya cerita. Nggak bisa kita ngeklaim, wah kalau ada ini harus, nggak bisa. Kalau catatan di negeri Majapahit bagaimanapun dia akan membela negerinya. Tapi Minangkabau kan punya catatan sendiri juga. Dia punya membela haknya juga. Oke. Negeri Haru punya cerita catatannya tersendiri. Itu diakui secara arkeologi di dunia juga. Oke. Jadi semua tidak bisa main klaim. Oke. Semua punya hak. Ini kita sekarang di negeri Indonesia. Posisi seimbang. Tidak ada yang boleh merasa power. Dan semua berhak untuk menyampaikan pendapat dengan posisi seimbang. Oke ya teman-teman, kita akan ceritakan dan tolong jangan bilang ini cocokologi, karena kami akan sampaikan kenapa kitab Pararaton yang tidak jelas asal usulnya itu dipercaya banyak orang, sehingga Belanda pun bingung siapa penulisnya, dan sampai sekarang para sejarawan di tanah Jawa juga masih mempeributkan ada yang benar ada yang tidak, tapi itu dipercaya. Nah kalaupun itu dipercaya, kenapa kami tidak boleh melakukan observasi kami yang selama kami ini kami lakukan 9 tahun. Ingat, posisi seimbang. Kalau di sana boleh, di sini juga boleh dong. Oke? Di sini juga ada observasi yang didasari oleh penelitian dan juga ada bukti-buktinya. Oke? Semua kan tercatat. Kisah-kisah yang kami sampaikan ini tercatat di dalam prasasti tiap-tiap daerah. Minangkabau punya catatan. Haru punya catatan. Jadi ya posisi berimbang. Oke, kita lanjut teman-teman. Jika Aditya Warman tidak bersedia menjadi pangkalan militer Majapahit dan menolak terlibat dalam penyerangan ke negeri Haru, maka dampaknya terhadap sejarah Sumatera dan Nusantara bisa sangat besar dan justru bisa mempercepat konsolidasi kekuatan Islam di wilayah barat Sumatera. Dan itu terbukti kok teman-teman. Oke. Kondisi awal yang perlu kita jelaskan siapa Aditya Warman. Mungkin kalau Anda mengikuti kisah-kisah kami dari awal, terutama di atas seri 27, Anda akan bisa mengikuti alur ceritanya sampai di titik ini supaya Anda mengerti ya.
Aditya Warman adalah putra dari keturunan Jawa, kemungkinan Majapahit dan Minangkabau. Mendapat pendidikan di Jawa dan pernah ke Tibet serta Sriwijaya. Oke, dia pernah belajar ke sana. Ya wajar lah, dia kan anak keluarga Majapahit, ya kan. Dikirim ke Sumatera oleh Majapahit sekitar abad ke-14, mendirikan kerajaan Malayapura di Damasraya, Sumatera Barat dengan misi politik mengamankan Sumatera untuk Majapahit. Oke. Namun faktanya kan Aditya Warman tidak mau tunduk kepada Majapahit. Oke, secara halus dia menolak dijadikan panglima atau gubernur militer Majapahit di Sumatera. Menolak membantu menyerang dan menundukkan negeri Haru. Maka dampak politik dan geostrategisnya adalah Majapahit kehilangan titik cengkram di Sumatera. Oke teman-teman, ini bisa Anda baca di seri-seri yang sebelum ini ya. Kalau bisa di atas 30 supaya Anda mengerti maksud dan tujuan di sini. Karena nanti Anda kebingungan dan nanti komennya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Tanpa Aditya Warman, Majapahit tidak punya tokoh lokal yang bisa menguasai Sumatera bagian tengah dan barat. Ekspansi ke Haru dan timur Sumatera menjadi lebih sulit, bahkan mungkin gagal total. Ya, faktanya memang gagal total. 2. Haru dan Pasai bisa tetap bertahan dan terbukti. Haru sebagai buffer zone, zona penyangga tidak jatuh ke tangan Majapahit. Ini memungkinkan jalur dakwah Islam tetap hidup dan berkembang di Sumatera Timur. Terbukti itu. Islamisasi tetap kuat dari Pasai, Haru, Malaka, dan Jawa. Itu terbukti kan teman-teman. Jalurnya terbukti, jalur Islamisasi itu kan pas itu teman. Sesudah Gajah Mada tidak berhasil menaklukkan Haru dan legenda di Tamiang mengatakan dia tewas di Tumihang dan juga faktanya di Majapahit dia tidak kembali. Ya oke. Dan akhirnya kerajaan Majapahit juga hancur kan. Alur Islamisasinya sesuai teman-teman. Dari Pasai, Haru, Kesultanan Malaka, ke Jawa. Ke Jawa itu apa? Demak. Oke ya. Kita lanjut. Yang ketiga, Aditya Warman bisa berpihak ke Islam atau netral. Faktanya dia berpihak kan teman ke Islam. Dengan latar belakang Buddha Tantrayana dari Tibet dan Sriwijaya, Aditya Warman mungkin bersikap toleran atau netral terhadap Islam. Dan memang faktanya awalnya dia kan toleran teman-teman. Akhirnya dia bisa menerima Minangkabau itu kan akhirnya menjadi Islam dalam waktu rentang beberapa abad kemudian. Bahkan jika ia memilih berdagang dan berdiplomasi dengan Pasai, kerajaan Damasraya bisa menjadi zona sinkretik atau pluralistik yang ramah Islam. Faktanya memang sebegitu di Minangkabau ya teman-teman, biarpun dia tidak cepat. Karena Minangkabau itu Islamnya kan tahun 1700, kira-kira masih bisa bertahan Hindu Budanya beberapa ratus tahun kemudian loh teman-teman. Tapi dia sudah menerima Islam, jadi toleran. Memang itu fakta di sana tuh. Dampak kebudayaan dan agama. Tanpa tekanan Majapahit, wilayah barat dan tengah Sumatera berkembang dengan keramahan budaya. Minangkabau tetap adatistik dan bisa beralih ke Islam secara alami seperti yang terjadi kemudian. Itu kan faktanya ya teman-teman. Barus dan Lamuri berkembang menjadi pusat dagang terbuka. Ya itu tetap terbukti. Sudah Majapahit tidak berhasil menundukkan Haru dan pulang dengan tangan kosong. Islamisasi di Sumatera bisa berlangsung lebih damai dan cepat, menyatu dengan adat lokal tanpa harus melawan kekuatan Hindu-Buddha dari luar. Faktanya seperti itu ya teman-teman. Sehingga ekspansi ke Majapahit ke negeri Haru tanpa bantuan Aditya Warman tidak kokoh faktanya. Ini akan memungkinkan Haru, Pasai, dan jaringan Islam ini tumbuh lebih kuat, lebih cepat menyebar ke seluruh Nusantara tanpa hambatan besar. Faktanya kan memang begitu teman-teman. Jaringan Islam di Nusantara ini kan memang masuknya kan dari Aceh. Gak bisa dipungkiri teman-teman. Mau dari mana pun tetap dari Aceh teman-teman ya. Dari Aceh terus masuk Selat Malaka berarti ketemu Haru. Dan itu terbukti secara historis dan logis. Oke ya teman. Jika Aditya Warman tidak mendukung penaklukan Haru, maka jaringan Islam akan tumbuh lebih kuat dan lebih cepat menyebar ke seluruh Nusantara tanpa hambatan. Oke, itu didukung jejak secara nyata. Oke, didukung jejak sejarah nyata. Kita sampaikan nih, bukti historis dan logika perkembangan Islamisasi yang lebih cepat
Jika Haru bertahan, pertama, peran vital Haru sebagai titik tengah jalur Islamisasi. Haru Sumatera Timur Laut adalah titik strategis antara Samudra Pasai, pionir Kesultanan Islam di Asia Tenggara. Oke, jangan bicara Islam di Nusantara kalau melupakan Pasai. Nggak ada itu. Semua catatan sejarah Islam pertama itu di Samudra Pasai ya. Jangan ada pihak mengklaim, wah di sini nggak. Samudra Pasai diakui dunia. Itulah Islam, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Dan karena itu jalur Selat Malaka. Nggak bisa Islam langsung di Kalimantan, di tempatnya nggak bisa. Ingat ya, Selat Malaka itu jalur pelayaran zaman dahulu. Nggak bisa itu belok-belok. Kedua, Malaka, pusat perdagangan dan dakwah. Fakta seperti itu. Dan pantai barat Sumatera ke arah Barus Minangkabau. Jika Haru tetap eksis dan bebas dari invasi Majapahit, dan itu terbukti kemudian ya teman-teman, karena Haru tidak berhasil ditaklukkan penuh Majapahit, karena sesudah itu kan dia hancur, maka tidak terjadi pemutusan jaringan ulama dan pedagang. Oke, jalur Islamisasi dari Pasai ke Malaka, Jawa, Nusantara Timur tetap terbuka dan aktif. Ingat ya, Pasai, Haru, Malaka, Jawa, Demak, terus ke Nusa Tenggara Timur. Itu kan jalurnya. Jalur terbuka dan aktif. Oke, yang kedua. Setelah Majapahit melemah, Indonesia meledak. Terbukti kan teman-teman? Setelah Majapahit runtuh, maka bermuncullah kesultanan-kesultanan yang berbasiskan agama Islam. Pertama, Demak menjadi kekuatan penuh di Jawa ya, sesudah dia bisa menghancurkan total Majapahit, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Malaka, Kesultanan Ternate Tidore, Kesultanan Goa di Sulawesi. Artinya tekanan politik Hindu-Buddha saat itu adalah penghambat utama. Begitu tekanan itu lenyap, Islam berkembang sangat cepat. Oke ya teman-teman. Bukti tertulis dan jejak sejarah. Sumber Hikayat Raja Pasai. Bukti menunjukkan pentingnya Haru dan Sumatera Timur dalam dakwah awal. Yang kedua, sumber sejarah Melayu menggambarkan jalur dagang Islam dari Pasai ke Malaka sebagai tulang punggung dakwah. Sumber prasasti dan batu nisan di Barus, Minangkabau, Aceh menunjukkan jejak dakwah Islam yang hidup dan berkembang sebelum runtuhnya Majapahit. Jadi kan memang Majapahit mau ke Haru itu kan memang mau menghadapi perkembangan Islam yang mulai berkembang di ujung Pulau Sumatera Barat ini. Itulah kenapa Majapahit berpikir jika Haru tidak ditaklukkan karena Aditya Warman bersikap netral atau menolak ekspansi Majapahit, maka Islam tidak terputus dari jaringannya. Pasai tidak terisolasi, Malaka akan tetap terkoneksi dengan dunia Islam. Islam akan menyebar lebih cepat, lebih dalam, dan lebih damai ke seluruh Nusantara jika Majapahit dulu tidak menyerang Haru. Ngerti kan teman-teman? Jadi dulu itu salah satu sebab. Oke teman-teman, itu ya salah satu sebab kenapa Haru harus ditundukkan dulu. Tapi faktanya kan tidak seperti itu teman-teman. Diduga Aditya Roman tidak mau bantu pilih diam. Akhirnya kerajaan Majapahit menyerang Haru, hanya bertahan sebentar aja dan pulang dengan tangan kosong. Akhirnya kan dengar kabar di Majapahit, ada yang bilang sakit, ada yang meninggal. Pokoknya lenyaplah kisah Gajah Mada. Sehingga akhirnya Islam menyebar lebih cepat, lebih dalam, dan lebih damai ke seluruh Nusantara. Kenapa? Pertama, jalur utama Islamisasi tidak terganggu. Haru, Pasai, Barus adalah simbol penting jalur dagang dan dakwah. Jika Haru tetap merdeka dan tidak diganggu Majapahit, Islam tetap menyebar melalui maritim, pantai timur Sumatera, Selat Malaka, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara. Ingat ya teman-teman, ini jalur dulu ya. Jadi jangan pernah bilang kalau bukan dari ujung Sumatera ini Islam datang. Kenapa? Karena ini jalur laut dulu, nggak ada naik pesawat, nggak ada. Semua orang pelayaran dari dunia harus masuki Selat Malaka baru sampai ke Jawa. Itulah kenapa dulu Haru harus ditaklukkan, karena Selat Malaka salah satu faktor. Karena itu jalur pelayaran. Oke? Tanpa hambatan dari militer lagi, dakwah bisa dilakukan melalui sufi, tarekat, dan perdagangan. Itu yang terjadi kan.
Kedua, pola dakwah damai mendominasi. Tanpa ada tekanan lagi dari kekuatan Hindu-Buddha seperti Majapahit, tidak terjadi Islamisasi berbasis konflik atau reaksi kekuasaan. Islam menyebar lewat adaptasi budaya, bukan konfrontasi agama. Contoh, Minangkabau, Islam menyatu dengan adat melalui adat Basandi Syariah. Syariah, Basandi, Kitabullah. Itu bisa terjadi lebih awal. Ingat ya, kami ulang ini lagi. Ini adalah bukti di Minangkabau di tempat Aditya Warman, dan efek dari dia dulu tidak mendukung menjadi pangkalan militer dari kerajaan Majapahit. Di Minangkabau, Islam menyatu dengan adat melalui adat Basandi Syariah, Basandi, Kitabullah. Itu bisa terjadi lebih awal. Oke, yang ketiga, ulama-ulama besar tumbuh lebih awal. Jalur ilmu dan perdagangan dari Gujarat, Yaman, dan Arab tetap terbuka. Kota-kota seperti Barus, Pasai, Haru bisa menjadi pusat pendidikan Islam lebih awal seperti Baghdad miniatur. Itu yang terjadi kan teman-teman? Akan tumbuh generasi ulama pelaut, penyair sufi, filsuf dagang. Jauh sebelum Wali Songo, jauh teman-teman. Nggak bisa dipungkiri kan. Jalur Islam pertama itu tetap dari Selat Malaka. Nggak bisa dia lewat Wali Songo. Kalau nggak dia dari Aceh, dari Samudra Pasai, nggak akan bisa itu langsung ke Jawa. Nggak ada jalur laut zaman dahulu langsung ke Pulau Jawa. Nggak ada. Dia tetap harus mulai Sumatera, yaitu Pasai dan Haru. Itulah kenapa Samudra Pasai menjadi Kesultanan Islam pertama di Nusantara. Oke. 4. Integrasi Nusantara lewat jaringan Islam. Islam membawa satu bahasa intelektual, bahasa Arab, aksara Jawi, satu jaringan hukum, fikih, dan satu sistem moral. Ini menyatukan kerajaan-kerajaan maritim yang tadinya tercerai-berai. Ya, itu memang fakta. Indonesia bisa lahir lebih awal, lebih spiritual. Oke? Bukan sekedar warisan kolonisme. Ya, itu memang itu fakta. Haru tetap berdiri, maka Islamisasi tidak hanya terjadi lebih cepat, tapi juga lebih dalam, lebih damai. Maka lahirlah Nusantara. Oke teman-teman, itu sebenarnya efek dari tidak ikut campurnya Aditya Warman dalam rencana Majapahit menyerang Haru. Sekalipun Majapahit tetap menyerang Haru, tapi Haru kan mampu bertahan. Nggak ada kerajaan Majapahit mencengkram kekuatan di negeri Haru, nggak ada. Semua serangan laut bisa diatasi, maka terciptalah legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumyang. Kalau dia nggak ada legenda itu, nggak ada Indonesia, nggak ada Islam sebagai agama di Nusantara. Sia-sia itu Samudra Pasai nanti dibilang Kesultanan Islam pertama di Nusantara, itu nggak akan tercatat sampai sekarang. Kalau Majapahit betul-betul dulu bisa menandukkan negeri Haru, itu bukti bahwa legenda tewasnya Pati Gajah Mada itu di Tumyang. Bukan omong kosong, legenda itu tetap ada. Oke, dan di kemudian hari terbentuklah Indonesia. Biarpun masih berproses panjang, tapi proses itu membuktikan bahwa negeri Haru ataupun di negeri di ujung Sumatera itu adalah negeri yang tangguh. Sekalipun di kemudian hari Hindia Belanda datang, tetap aja bisa dihadapi. Tetap, karena sejarah membuktikan Aceh dan Sumatera Utara adalah lawan tangguh oleh Hindia Belanda di kemudian hari. Seperti kita tahu, Belanda hampir bangkrut menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam. Dari situ Haru juga kuat Melayu melawan Tanah Batak, Sisingamangaraja juga tangguh. Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh seperti Amir Hamzah yang bekerja sama dengan Soekarno membentuk negara Indonesia. Intinya masih di Haru itu teman-teman ya. Amir Hamzah, Kesultanan Langkat, pecahan dari negeri Haru itu berkontribusi semuanya. Karena di situ dimulai Aceh sebagai yang mampu menghadapi Belanda itu ketahanan karena dulu berhasil mematahkan serangan Majapahit. Ingat, dulu berhasil Haru, Aceh, Samudra Pasai itu dulu Minangkabau berhasil menghadang dengan segala cara serangan Majapahit. Jadi akhirnya di kemudian hari terbentuklah Indonesia yang seperti sekarang. Oke teman-teman, semua ada sebab akibat.
legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada tidak jauh berbeda kejadian tiba-tiba kerajaan Majapahit terdengar roboh. Akhirnya semua berjalan, sejarah berubah, Islam masuk dengan cepat. Sekalipun Belanda datang, tetap Islam itu tetap bisa menyebar. Karena memang itu tujuan Majapahit dulu, menghadang Haru untuk menghadang perkembangan Islam. Majapahit itu nggak bodoh sebenarnya teman-teman, nggak bodoh. Kalau yang bilang datang khusus pakai ilmu, Gajah Mada itu nggak sebodoh kau. Kan udah kami bilang berapa kali, hup hup hup, lah kirim kapal, top, wah, mampu. Aduh, kau pikirnya negeri Haru ini kecil, tanpa bantuan Aditya Warman nggak bisa. Gajah Mada sama Hayam Wuruk itu nggak sebodoh kau. Jauh-jauh hari dia udah siapkan Aditya Warman untuk jadi pangkalan militer. Jauh-jauh hari. Tapi Aditya Warman berubah haluan. Ya itu sah-sah aja. Itu kampung dia kok. Oke teman-teman. Itu kampung dia. Itu hak dia. Gak ada yang salah sama Aditya Warman. Dia membela kampung mamanya. Oke. Jadi jangan berpikir pakai tenaga dalam. Aduh, Gajah Mada itu pintar lah. Hayam Wuruk juga raja yang pintar teman-teman. Tapi ya itu. Ternyata tetap aja yang namanya manusia terjadi sebuah kesalahan politik. Kami menyebutnya kesalahan politik regional dari kerajaan Majapahit. Bahwa Aditya Warman di kemudian hari memilih diam. Dan diamnya itu membuahkan hasil seperti sekarang. Adanya Islam menyebar lebih cepat dan terciptalah Indonesia di kemudian hari. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti terus kisah ini karena kisah ini masih berlanjut. Karena ini bukan kisah yang enak untuk didengar, tapi enak untuk dipelajari. Oke, sampai jumpa di episode berikut.